Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan videonya di-on-kan. Oke, semua udah pada posisi on videonya. Baru 13 yang join di ruangan ini. Maaf Bu, makan dulu. Makan dulu. Oke, kita mulai pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Semoga perkuliahan kita lancar, meskipun di awal sudah ada kendala teknis. Ini yang offline tidak bisa melihat tayangan PPT saya nanti ya. Jadi yang offline tolong join juga di HP. Kalau tidak ya percuma. Silakan join lewat HP juga karena di sini nggak bisa. Saya sudah mulai di Zoom ya. Ini ada beberapa teman, ada 14. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, tolong teman-teman untuk presensi di V-Class ya, yang jujur ya, kalau belum hadir, belum start dulu, sudah presensi di join. Oke. Ya, saya absen dulu kalau seperti ini ya. Oke, saya absen. Enggak kelihatan kan? Oke. Yang saya panggil nanti bereaksi ya. Bentar. Anissa hadir, oke. Safira, Witri, Lestari, keluar ya? Oke, tak kosongkan aja. Anang, mana yang namanya Anang? Tidur Bu. Ada enggak Anang? Belum ada? Belum ya? Oke. Oke. Syahrul? Hadir Bu. Oke. Eka Ayu? Oke. Niswatu? Nis? Belum ada? Keluar juga ini. Vena? Hadir Bu. Helian? Bu. Oke. Hansa? Hadir Bu. Oke. Muhammad Rizky? Hadir Bu. Hadir. Sinta? Belum ada? Nur Samsia? Hadir Bu. Oke. Elva? Hadir. Nurul Saidah? Belum? Istingana? Hadir Bu. Oke. Siti Fatimah? Siti Koidah? Hadir Bu. Nazilatun? Hadir Bu. Wilda? Hadir Bu. Fitri? Ya, Fitri. Nabila? Hadir Bu. Oke. Fikri Aida? Oke, belum. Fitri? Oke. Hasina? Ada enggak? Hasina? Oke. Farihatin? Enggak ada. Eva? Hadirah Bu. Oke. Hanisa? Oke. Oke, kita mulai ya. Ini yang berarti hampir 20, sudah 24 menit ya.
batas maksimal itu adalah 15 menit. Kalau tidak ada langsung saya ini. Mbak, besok kalau telat ya sudah lebih dari 15 menit tidak usah masuk. Oke, kita tepat waktu. Itu ya. Kalau misalnya kamu masih masuk jam 7:15, saya persilakan, tapi kalau lebih tidak usah masuk. Paham? Oke. Sekarang saya mau mengomentari dulu. Saya ingatkan yang baru datang karena tidak bisa tersambung, saya sudah ganti pakai yang ini, yang putih sama yang biru tidak bisa. Berarti kalian melihat ke HP-nya masing-masing, ya silakan join lewat HP-nya masing-masing. Kalaupun misalnya tidak, ya buka PPT saya, jadi nanti bisa mengikuti PPT saya, itu juga bisa. Oke ya. Nah, saya sudah menilai beberapa hasil pekerjaan kalian, teman-teman. Ya, kemarin kan saya permintaannya, silakan kalian cari materi seputar tanda baca, kemudian cari atau buatlah satu contoh pada masing-masing tata cara penulisannya dengan catatan mohon untuk diganti kalimatnya. Ternyata ketika saya cek itu rata-rata tidak diganti. Rata-rata tidak diganti. Ya. Saya di sini mau menampilkan bagi yang offline susah karena nah ini mati lagi kan. Oke. Jadi saya ambil contoh itu di beberapa ya teman kalian yang versi pengerjaannya itu misalnya ya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Yang benar Irwan S titik Gatot. Yang salah Irwan titik S baru Gatot. Itu keliru. Saya menemukan selain di punyanya siapa ini? Sebentar, saya cek dulu. Ini kelas B. Selain saya menemukan di punyanya Mas Anang, kemarin juga saya menemukan punyanya di teman yang satunya lagi. Ya. Jadi ternyata instruksi saya tidak diindahkan. Jadi kalian tetap ambil yang ada, tidak mau diubah. Saya sudah terlanjur ngasih nilai bagus, padahal. Ternyata saya ketika tak cek ke belakang, semua rata-rata itu tidak diganti. Kalaupun diganti itu hanya yang nomor 1. Saya menemukan beberapa variasi pengerjaannya. Tapi selebihnya itu sama. Padahal saya minta tolong untuk diganti. Kalian tatarannya mahasiswa kok masih kayak anak SMA. Kopas-kopas saja. Padahal hanya buat kalimat sederhana sekali. Dari kalimat yang sudah ada bisa kalian modifikasi. Kan seperti itu. Tapi tidak ada keinginan. Kalian hanya kopas-kopas sudah. Ya. Betul, kalian hanya kopas saja, tidak mengubah. Yang online, tolong dijawab. Jangan hanya diam. Nek diam berarti tandanya ya. Benar, kalian hanya kopas saja. Sebagian Gimana? ada yang kopas saja, Bu. Iya, saya kan mintanya kemarin jangan kopas semua. Kalian tata caranya sesuai. Ya, tapi contohnya untuk ini yang menggema punya siapa ini? Ya, Mbak Fitri tolong nah, itu dulu ya Mbak ya, unmute dulu. Oke. Jadi kemarin kan saya mintanya contohnya itu kreasikan sendiri, tidak kopas dari yang sudah ada. Kalau seperti itu ya percuma. Kalian tidak belajar, hanya asal kopas, sudah selesai kumpulkan. Saya kan di sini tidak hanya menekankan pada kopasnya saja, tapi kalian membaca tata caranya seperti apa, kemudian dipraktikkan. Maksud saya seperti itu. Tapi ternyata ketika saya baca, rata-rata ya kopas-kopas semua, rata-rata. Dan tadi diakui oleh Amal, Sahrul, ya sebagian kami buat, sebagian kami kopas. Oke ya. Tolong mulai besok kalau ada tugas tidak hanya kopas-kopas saja. Nek kopas tak tanyain balik, kalian pasti tidak bisa menjawab. Karena apa? Kalian tidak buat sendiri. Tuh. Ini pelajaran untuk kalian ya. Yang pertama, nilai karakter kejujuran. Ya, kalian pintar sepintar apapun kalau tidak jujur itu merugikan orang lain. Saya ambil contoh koruptor wes. Dia itu pintar. Mereka tuh pintar semua. Gelarnya udah S3 S3, lulusan perguruan tinggi luar negeri, ya kan, otaknya cerdas-cerdas, tapi mereka tidak jujur, mereka menyalahgunakan kepintarannya. Sama seperti kalian, dimulai dari hal yang kecil dulu.
Contohnya tugas. Ya, kopas, tidak diubah. Itu berarti kalian udah tidak jujur. Ya, itu baru hal kecil. Kalau itu dibiasakan terus, ya nanti efeknya ketika ada tugas besar, dalam artian menyusun tugas akhir, yakni skripsi, kalian udah terbiasa kopas, maka ketika membuat tugas akhir, ya akhirnya apa? Kopas. Karena apa? Terbiasa kopas, otaknya tidak mau berpikir. Gue mikir sih, wes mumet. Itu. Padahal kalau kalian kopas buat skripsi, ketahuan. Sanksinya apa? Dirubah total, ujiannya dibatalkan. Memang kalau di sini belum ada kasus, tapi di institusi lain sudah ada kasus. Sudah. Ya, konangan pas tugas akhir, akhirnya apa? Didis. Silakan kalian ujiannya saya batalkan, ulangi dari awal. Yang dipertaruhkan apa? Harga diri. Nek konangan kan isen, nek konangan kan selamat. Sama seperti kalian. Nek gak konangan, sih biasa baik. Tapi nek konangan karena konangan berjamaah ya mungkin beda. Allah bareng-bareng kancane kok. Jangan hanya Allah-Allah. Santailah barengane. Kalian tidak selamanya bareng dengan teman, ada kalian sendiri. Kalau kalian meninggal tidak mungkin ngajak teman. Ya kan? Kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan kan sendiri, tidak mungkin sama teman, ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi mulai dari hal kecil itu jangan disepelekan. Oh, rakonangan. Kulino ya udah nanti rugi di diri sendiri. Ini masih saya toleransi, masih saya tolerir sikap kalian yang kemarin kopas beberapa dan beberapa dimodifikasi. Oke, yang di awal memang rata-rata dimodifikasi. Saya bacanya di awal rata-rata beda-beda. Tapi ketika dimasuk ke nomor 3, 4 itu rata-rata sudah, oh ini kopas-kopas. Dan sistematika penulisannya pun tidak kalian ubah. Ya, ini saya kalau saya share screen ada, bisa kelihatan enggak ya? Enggak bisa kalau ini ya. Ini bisa enggak coba? Saya ambil. Oh, bisa ya? Terbaca? Terbaca ya? Nah ini, saya menemukan modul yang seperti ini tuh ada 3 ternyata. Adalah yang pertama saya nilai itu cewek ya, tapi saya lupa. Mungkin teman-teman ada yang merasa, oh ini mirip punya saya Bu. Nah, kalian kopas ya kopas. Ini Bu Iyo diganti pembuatannya. Awalnya saya, oh pas konangan yang pertama ya. Oh ini anaknya kreatif ya. Buat tabel semacam ini, yang benar dikasih tanda centang, yang salah dikasih tanda silang. Tapi ketika saya masuk ngoreksi yang keberapa itu, loh kok sama ya? Oh berarti kalian hanya ambil, tidak diubah sedikit lah, bukan sedikit ya, diubah dengan versi kalian. Ya, ini saya menemukan yang seperti ini, saya menemukan. Nah ini tidak hanya punyanya si Anang ya kalau nggak salah, Putri juga ada. Kalau nggak salah tuh ada tiga atau empat siswa. Nah, di-unmute dulu ya, Mbak. Jadi yang penulisannya itu hampir sama. Mbak, di-unmute dulu, Mbak yang di ruangan ini. Ya, suaranya menggema, Mbak. Oke. Jadi penulisannya hampir sama seperti ini. Ya, tolonglah ya, tidak kopas macam ini ya. Asal ambil. Ini yang nomor 1 rata-rata beda memang. Tapi yang nomor 2, mungkin yang jawabannya hampir mirip dengan ini, ngerasa langsung, oh iya, contohku ini iki kok es gatot tok. Ya. Oke, yang kemarin terkunci belum saya cek kembali. Ini saya baru cek 1 punyanya si Anang, saya cek. Yang lainnya belum saya cek. Jadi jam berapa Mbak? Batasnya berapa? Batas boleh masuk telat berapa? Oke. Kali ini saya maafkan. Besok lagi tidak usah masuk. Silakan duduk tutup. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi tolonglah kalian kan pintar berkreasi, jangan hanya jiplak saja. Oke, ini punyanya si Anang. Saya baca ke bawah, oh ternyata sama. Ini kalau kopas kan yang kelihatan pas masuk ke sini ya. Saya hanya minta 1 contoh, dia dikasih 2. Ini ada banyak 4. Berarti ini kan hanya ambil. Nih, ini juga sama. Saya kan hanya minta 1. Oke. Ini dia punyanya si Anang. Anang udah masuk belum di kelas ini? Udah apa belum Anang?
Belum, Bu. Belum ada ya, oke ya. Ya, itu ya review untuk tugas kalian dan ini ya untuk teman-teman yang minggu depan jatahnya offline, mohon ya untuk hadir tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kita ya. Telat atau maksimal boleh masuk ke ruangan itu adalah 15 menit. Berarti kalau perkuliahannya dimulai pukul 7, berarti ya batas maksimalnya adalah 7.15. Lebih dari itu, mohon maaf tidak diperkenankan untuk masuk. Kenapa saya seperti itu? Karena ini melatih disiplin kalian, menghargai lah ya. Kalian mau dihargai ya harus bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, bukan berarti terus saya langsung dicap, wah galak, wah ini tidak ya. Kalian jangan keliru mendefinisikan kata galak. Galak itu misalnya apa? Yang ngomong kasar, ya tidak mengindahkan perasaan lawan bicara kita itu namanya galak. Nada suaranya tinggi. Tapi ketika saya menegur atau mengingatkan atau melarang masuk misalnya, itu bukan definisi dari galak. Itu definisi dari apa? Tegas, disiplin. Ya, kalian masih semester 1. Semester 1 itu biasanya masih semangat-semangatnya kuliah, beda dengan semester 7. 7 beban pikirannya banyak, mikir skripsi, mikir ini itu, kadang mereka udah mulai agak berkurang. Tapi kalau yang semester awal kan masih semangat. Mbak siapa yang telat? Udah absen belum tadi? Udah absen? Udah. Saya nanti cek lagi. Kenapa Mbak telat? Hmm? Belum ada yang ngantar, rumahnya mana? Mbak Rejo. Cedak tuh ya. Cedak loh, bandingkan dengan saya. Saya laju dari Naungsari ke sini. Kalau lewat jalan yang luar, saya menghabiskan waktu 30 menit karena ada beberapa lampu merah. Saya ambil dalam, biasanya 20 menit. Ini cedak loh ya, deket loh ya. Kok bisa ya? Maaf, punya aplikasi Grab atau nggak punya? Gojek juga nggak punya. Sekarang zamannya canggih Mbak, jangan ketinggalan zaman. Ya, itu semuanya rumahnya deket loh. Ngembel dari sekitar sini, bener enggak? Ya, ngembel kan deket. Suasana telat, nggak ada yang nganter. Banyak jalan menuju Roma ya. Oke, banyak jalan menuju Roma. Ini saya terpaksa pagi-pagi kasih nasihat ke kalian ya. Oke ya, banyak jalan menuju Roma. Ada, tolong ya, yang sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Ingat, sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Jangan punya onen-onen, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah, itu keliru. Kalau kalian bisa mempermudah, ya dipermudah saja, tidak usah dibuat susah. Ya, ini yang rumahnya, kalau yang rumahnya jauh, yang jatahnya offline, ya tolong berarti dari rumah agak pagi ya. Saya tadi di sini alhamdulillah ada 2 yang sudah berangkat pagi. Mbak ini sama satunya siapa? Nah ini, mereka udah nunggu di depan. Saya telat tadi sekitar ini ya, hampir 10 menit ya Mbak ya. Oke, hampir 10 menit. Tapi kan batas kita kan 7 sampai 15, jadi saya masih bisa masuk. Ya, ada 2 yang sudah standby ya di sini. Rumahnya mana? Berarti ngekos ya berarti. Yang ini? Mayong, melaju. Dari rumah jam berapa? Jam 6 kurang 10 menit ya. Jam 6 lebih 10 menit. Oke. Mbak, Sang Mayong, ya, tetangga saya Naungsari, ini Mayo. Jam 6 lebih 10. Astagfirullahaladzim. Ini kok banyak yang telat ya. Kalau offline telat, kita online saja lah ya. Gimana menurut kalian? Kalau online, offline banyak yang telat. Kalau kita online saja gimana? Menurut kalian bagaimana? Syahrul, ketua kelasnya, komtingnya, gimana Rul? Pripun, Bu? Ini teman kalian yang offline banyak yang telat. Ada 3 tadi yang telat. Kalau telat seperti ini, kalau online saja gimana?
Iya, bisa Bu. Bisa? Iya. Saya boleh online saja kalau telat-telat seperti ini. Nah, waktu saya tersita untuk memberikan apa ya istilahnya ya. Nih, Hmm? Gimana Rul? yang telat offline Bu. Sahrul? Kalau yang offline telat lebih dari 15 menit boleh ikut online Bu. Ya boleh. Tapi kan gini dulu, kalian dapat jadwal apa dulu? Kalau jadwalnya online itu positifnya, kelebihannya kalian dari rumah ibaratnya jam 7 kalau di Zoom saya mulai jam 7 lebih 10 ya. Kalian bisa masuk ya, bisa masuk ibaratnya disambi dengan tadi yang mau sarapan masih bisa karena enggak kelihatan di sini ya kan. Tapi kalau yang offline karena udah dapat jatah offline ya sebisa mungkin tepat waktu, bisa mungkin. Karena saya juga berusaha untuk tepat waktu. Ya, itu ya untuk semuanya ya. Kalau kalian menyepakati ada offline juga, ya tepat waktu lah ya. Tapi ya jangan membandingkan ya. Dalam artian dosen ini santai kok Bu. Dosen itu santai Bu, saya telat sampai 30 menit enggak apa-apa. Loh, tiap orang punya prinsip berbeda-beda. Jangan menyamakan antara dosen satu dengan dosen yang lain. Ya, kalau kita sudah memberikan ada negosiasi di awal, ada kesepakatan telat 15 menit bagi yang offline ya itu sebenarnya tidak hanya untuk yang offline ya, online pun sama sebenarnya. Offline dan online sama. Saya tidak mau membedakan, tapi kan biasanya kadang kalian kan atau saya sendiri sinyal, kadang terkendala sinyal. Kita memaklumi di situ. Ya, kadang udah masuk kemudian mental atau mungkin pas mau masuk susah sinyal, harus pindah-pindah dan lain sebagainya. Saya maklumi. Tapi kalau yang offline ya mohon kerjasamanya ya. Saya tidak akan mengulangi lagi lah ya eh, mengingatkan kembali kontrak perkuliahan kita. Kalian bisa membaca sendiri, masih ada di grup ya, masih ada di grup, kalian bisa cek kembali apa sih kesepakatan kita. Jadi bagi yang merasa tidak bisa offline, tadi pagi tadi yang jabri saya tapi belum saya baca, itu jangan memaksakan, wes ngono bae. Timbang do selontar-selontir tekannya telat. Itu. Paham? Yang tidak bisa offline, mohon kalian konfirmasi di grup, jangan japri. Japri itu jarang saya lihat karena terlalu banyak akhirnya tenggelam. Tapi kalau di grup saya sudah memberikan tanda semat, jadi itu ada di atas, berarti langsung saya baca. Yang tidak bisa offline jangan memaksakan diri, silakan pilih online saja. Daripada kalian gerusa-gerusu kayak tadi, nggak ada yang nganter, nah, nunggu yang nganter, padahal non sewu, banyak jalan menuju rumah, ada niat pasti ada jalan. Karena rumahnya sekitar Ngembel, di situ ada sepeda enggak di rumah saya. Kalau tidak ada, saya jalan kaki. Kalau saya punya aplikasi Grab atau Gojek, saya pergunakan itu. Itu. Asal ada niat. Jangan jadikan alasan apalah itu. Kalau membuat alasan gampang. Apakah kalian akan menghindar terus kan tidak? Suatu ketika pasti harus berani menghadapi resikonya. Tuh. Ini untuk yang offline khususnya. Kalau tidak mampu mengikuti offline, jangan offline, online saja. Wes, pesan saya itu aja. Jadi untuk teman-teman yang misalnya minggu depan dapat jatah offline, tidak bisa langsung konfirmasi di grup, tidak offline tidak apa-apa. Ya, ikut online saja. Udah gitu aja untuk semuanya. Jadi kita sama-sama jalan lah, enak seperti itu. Oke. Saya masuk ke materi. Aku mohon maaf. Itu dari ini saya jadwalnya offline tapi saya tidak bisa karena sakit. Jadi Iya, saya enggak apa-apa. milih online. Iya, makanya saya
offline itu tidak wajib ya bagi saya. Dalam artian gini loh ya, yang dapat jatah misalnya nomor 1 sampai berapa kan, ya kalian kan memberikan listnya seperti itu. Saya kasih ini loh kesempatan bagi yang mau offline silakan hadir. Kalau tidak bisa ada sakit, ada tadi misalnya tidak ada yang nganter dan sebagainya, mending online saja. Ya gitu. Saya membuatnya enak kok. Saya nggak mau membebani kalian. Kalau kalian misalnya sekali-sekali mangkat labu di rumah terus online kok bosen ya enggak apa-apa, tapi ya harus apa konsisten, bukan konsisten ya, harus ini apa namanya, tepat waktu juga. Ya molor-molor boleh tapi sampai 15 menit gitu ya. Ya seperti itu, mati sendiri kan enggak dipakai ya karena enggak nyambung. Oke. Jadi gitu ya. Yang tidak bisa offline minggu depan online saja enggak apa-apa. Saya tidak memaksa. Kalaupun yang di dalam kelas ini hanya 5 ya tetap enggak masalah 5 orang itu. Saya santai kok. Yang penting kita konsisten. Gitu. Bisa? Saya. Oke, saya lanjutkan Bahansa, semoga lekas sehat ya. Pagi ini terlihat pucat, yang belum sarapan ya karena online, yang bagi yang online ya silakan dihabiskan sarapannya. Kemudian kalau sudah ya langsung mengikuti perkuliahan. Oke, ini yang offline ada kendala di proyektornya tidak bisa. Tadi udah nyambung ketika saya mulai masuk ke Zoom dan sebagainya tidak bisa terhubung. Maka yang offline ya melihat ke PPT yang saya share di Vclass atau mau join di lewat ini juga bisa, enggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan diksi. Ya, diksi itu pilihan kata. Pilihan kata apa? Pilihan kata adalah menyusun kalimat. Ya, jadi setelah kalian mempelajari ada huruf, ada kata, ada bilangan dan lain sebagainya, maka pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pilihan kata atau diksi. Nah, diksi ini nanti berkaitan dengan kalimat yang kalian hasilkan. Apakah kalimatnya sudah efektif ataukah belum. Terkadang kalau teman-teman atau kita menyusun kalimat itu kan asal ya, nebuk ke kata, tapi ketika dibaca kalimatnya tidak jelas isinya apa atau maknanya apa. Pernah membuat kalimat semacam itu? Pasti pernah, ya. Apalagi ketika kalian diberi waktu misalnya hanya 5 menit untuk membuat karangan, misalnya 5 menit menghasilkan karangan 1 lembar bolak-balik, maka kalian kan tidak berpikir apakah kalimat atau kata yang saya pilih ini sesuai, apakah padu atau tidak, kan tidak. Asal tulis saja yang ada di otak kalian. Nah, ketika dibaca ternyata kalimat yang dihasilkan tidak nyambung, kadang gitu. Atau beberapa kata yang diulangi. Nah, diksi ini sangat penting ya untuk teman-teman. Jadi kalian harus mengetahui pada bagian diksi itu apa saja sih yang nantinya akan kita bahas ya. Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisinya, apa itu diksi. Kemudian ciri-ciri dari diksi. Selanjutnya adalah makna dan jenis, perubahan makna, dan pendayagunaan diksi. Pendayagunaan diksi ini berarti langkah yang terakhir. Ibaratnya ya menyusun lah ya, menyusun kalimat yang baik dan benar. Ya, baik belum tentu benar. Ya, baik belum tentu benar loh ya. Oke, jadi kalimat yang dihasilkan menjadi kalimat yang efektif. Nah, yang pertama adalah diksi. Diksi tadi saya sudah menjelaskan inti dari diksi itu adalah pilihan kata ya. Pilihan kata yang bagaimana? Pilihan kata dan penggunaan kata yang secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Berarti di sini ada 2 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pilihan kata itu sendiri dan penggunaan kata ya untuk mewakili pikiran. Apa yang kalian pikirkan dalam benak kalian, otak kalian, pikiran kalian itu bagaimana kalian tulis sehingga pesan yang kalian ingin sampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain. Intinya seperti itu. Jadi apa yang kalian pikirkan dengan respon dari si pendengar itu sama. Itu namanya diksi, kesesuaiannya ya, sesuai. Kadang apa yang ada di otak kalian ketika saya suruh untuk menuangkan dalam bentuk tulisan belum tentu sama kadang.
Karena itu tadi bingung, aku karepnya kayak iki lho ya, tapi bingung mengungkapkan dengan kata-kata. Kadang kan kalian seperti itu. Silakan diungkapkan dengan kata-kata. Susah Bu kalau diungkapkan dengan kata-kata. Cie. Mulai deh ya bucinnya. Susah diungkapkan dengan kata-kata misalnya. Saya tanya, apa itu cinta? Wah, angel Bu. Definisinya aku angel Bu. Ya kaya kuwi lah Bu. Nah, tidak boleh hanya ya kaya kuwi, tapi harus diungkapkan. Apa sih definisi dari cinta? Oh, cinta itu kalau menurut saya adalah kasih sayang Bu. Ya, kita saling menyayangi, menjaga, melindungi. Itu namanya cinta misalnya. Tapi antara satu dengan yang lain konsep itu pasti berbeda, belum tentu sama. Tapi kalau yang satu ini bisa menjelaskan, bandingkan dengan satu yang hanya, wes pokoknya ngono Bu. Nah akhirnya kan bingung, berarti pilihan kata yang dia ungkapkan ke temannya atau lawan bicaranya itu tidak bisa dipahami. Beda dengan yang satu ini misalnya, dia bisa mendefinisikannya. Nah ini tentang kasih sayang Bu. Kasih sayang tidak hanya ke lawan jenis tapi juga ke sesama. Kalau menurut saya loh Bu. Nah itu yang namanya pilihan kata menggambarkan konsep yang ada di pikirannya. Pembaca atau pendengar itu akhirnya tahu apa itu konsep ini misalnya. Tapi bandingkan dengan yang satunya lagi, dia karena tidak bisa memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan pikirannya itu seperti apa, definisi ini seperti apa, maka dia menjadi bingung gitu. Oke ya. Nah, ciri dari diksi, diksi itu memiliki beberapa ciri, ada 3 ya. Oke. Ciri yang pertama ini tepat. Jadi memilih kata dengan tepat itu cirinya, ya. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua ini dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Oh, maksudnya seperti ini. Sama-sama ada kata bunga. Ya. Kalau makna di kamus atau menurut kalian bunga itu artinya apa toh? Bunga apa artinya? Hmm? Tumbuhan, ya, tumbuhan. Oke, itu konsep bunga kan. Tapi ketika yang mengucapkan kata bunga itu misalnya teman kalian yang bernama Syahrul misalnya, anak itu bunga desa loh. Sama enggak artinya? Beda. Nah, itu maksudnya di sini ya. Apa namanya? Nuansa maknanya, bentuk itu sesuai dan nilai rasa. Kalau nilai rasa yang ini loh. Kalian pernah mendengar, maaf ya, ini jangan ditiru, misalnya kata-kata bodoh. Bodoh itu kalau disampaikan, kalian misalnya tiba-tiba ada orang ngomong apa, kalian ditanya apa, tidak bisa menjawab, terus orang itu bilang, kamu anak yang bodoh. Bagaimana perasaan kalian? Dikata-katai bodoh bagaimana? Hei, rasanya piye? Kok menang? Kalian ada rasa enggak sih? Gimana kalau dikata-katai bodoh misalnya? Senang kalian? Apa? Ungkapkanlah lah. Diungkapkan. Bagaimana? Sakit hati. Tapi kalau orang itu bilang, kamu tidak bisa menjawab, terus dibilang, kamu kurang cerdas ya. Lebih enakan diungkapkan dengan kata bodoh atau kurang cerdas. Milihnya ya kurang cerdas. Nah itu namanya nilai rasa, pilihan kata, diksi. Itu hal sepele. Tetapi ketika teman-teman mengungkapkannya atau memilih kata itu tidak tepat, maka bisa berakibat tadi ada yang sakit hati, ada yang marah, ada yang anak itu kok kata-katanya pedas ya. Nah, ini yang namanya diksi, pilihan kata. Sama ketika kalian berbicara dengan temannya, kalian sebenarnya tidak suka dengan anak itu, tapi tidak mungkin langsung bilang, aku tuh sahabat karo kowe, aku tuh tidak suka. Udahlah, jangan dekat-dekat dengan saya, misalnya. Kalau langsung diucapkan seperti itu, nanti akan menyinggung, ya kan? Tapi kalau kalian mau menolak secara baik-baik atau misalnya tidak cocok dengan anak itu, mungkin kamu bisa nolaknya dengan bilang, oh mohon maaf ya, saya hari ini ada acara, jadi tak pulang dulu ya. Nah misalnya, itu kan jauh lebih enak dibandingkan dengan tadi. Aku rasa seneng karo kowe, wegah ya ngobrol karo kowe, misalnya. Saya tuh males ya ngobrol sama kamu, nggak nyambung orangnya. Nah, seperti itu. Dengan tadi, oh, maaf ya, pas lagi ngobrol, maaf ya,
Saya habis ini ada acara, tak pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan lah kita sambung lagi. Nah, itu namanya pilihan kata. Ya, jadi dalam pergaulan kalian harus hati-hati. Walaupun awalnya kata itu tidak menyakitkan, tetapi kalau berada dalam konteks tertentu itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Maka ketika menghadapi situasi seperti itu, karena kalau kita berbicara dengan orang lain kan harus memperhatikan perasaan juga kan, tidak mungkin asal ceplas-ceplos, maka ambillah atau pilihlah kata yang bersinonim dengan kata tersebut. Misalnya tadi bodoh, kita sinonimnya apa sih? Kurang cerdas, atau mungkin kurang pintar. Nah, misalnya ada kata misalnya, wong kaya kok jelek ya, misalnya mau kata-kata jelek misalnya ya, kita ganti dengan misalnya dia kurang tampan ya, misalnya. Jadi jangan langsung bilang, kamu kenapa menolak anak itu? Jelek kok, bukan kriteria saya. Wis, dah ya. Belum tentu yang diajak bicara itu bisa menyimpan rahasia, bisa jadi nanti disampaikan ke orang itu. Maka hati-hati, kalau ditanya semacam itu ya jawabnya, jangan bilang anak itu jelek, langsung bermain mungkin saya kurang cocok. Nah, kurang cocok karena apa? Kan ada beberapa faktor. Faktornya tadi misalnya ya tadi tidak sesuai kriteria, saya pengen yang tampan ini nih misalnya, atau mungkin dia perokok, saya tidak suka. Jadi kurang suka kan ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Hati-hati ketika memilih kata. Sama ketika tadi dengan Mbak Evi bilang pas saya tanya, kenapa telat Mbak? Itu harus pinter memilih kata agar yang bertanya itu puas dengan jawabannya. Tadi jawabannya apa? Tidak ada yang nganter, Bu. Nah, siapa yang nggak sewot? Rumahnya mana? Saya kira rumahnya jauh. Ternyata mana rumahnya? Ngembal, Bu. Lah, kalau kalian misalnya ya sedang rapat atau mungkin ada acara resmi tertentu, dia itu adalah tokoh utamanya misalnya, dia itu yang pengisi acaranya atau mungkin yang bagian mempersiapkan apa, datangnya telat dan alasannya seperti itu, kalian sebagai tim atau mungkin pimpinannya bagaimana? Sewot kan? Sewot enggak? Sewot. Saya kira rumahnya jauh, Mbak. Oh, ternyata rumahnya ngembal. Lah, kok bisa telat? Nah, kalaupun misalnya enggak ada yang nganter, sekarang kan zamannya canggih. Ya, ikutilah perkembangan zaman itu. Yang di-download di HP jangan hanya aplikasi game, jangan hanya sosmednya, Instagramnya, Twitter. Itu ada semua. Tapi ketika untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang mendesak, ya, kita ya punya aplikasi tertentu. Misalnya kalau sekarang lagi di sini yang nyantolnya Grab ya ambil Grab, kalau Gojek ya Gojek. Saya yakin pagi-pagi pasti banyak yang nyantol kok masih kok. Iya kan? Oke, ya. Jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit gitu aja. Oke ya. Kalau yang rumahnya jauh ya mungkin tadi kejebak macet atau apa, berarti solusinya apa? Solusinya ya berangkat lebih pagi. Ya kan gitu. Ada banyak cara kok kalau kalian. Oke ya. Nah, kembali lagi ke ciri yang ketiga dalam diksi di sini, menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki masyarakat ya dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Intinya ada beberapa bahasa Jawa yang sekarang sudah mulai diakui sebagai bahasa Indonesia ya. Misalnya ada kata timbang, tinimbang ya, ketimbang ya. Bahasa Jawanya kan timbang ya, tapi ketika dialihkan ke bahasa Indonesia kan menjadi ketimbang, itu bisa. Nah ini maksudnya menggunakan bahasa-bahasa daerah yang sudah di apa istilahnya diakui sebagai bahasa Indonesia. Ya, gunakanlah kata-kata semacam itu, ya. Itu cirinya. Ya. Sekarang yang berikutnya berkaitan dengan makna dan jenis kata. Ini saya ambil pendapatnya Khair ya, Abdul Khair. Makna dan jenis kata itu dibagi menjadi dua berdasarkan maknanya, ada makna denotasi dan konotasi ya. Kemudian berdasarkan jenisnya itu ada leksikal dan gramatikal.
Oke. Sekarang yang pertama, berdasarkan makna kata. Nah, denotasi, konotasi saya yakin itu bukan hal yang baru di telinga teman-teman. Itu sudah sering kita dengar ya. Kayak tadi contohnya ada kata bunga. Kalau hanya bunga tanpa dilekati oleh konteks atau kalimat yang menyertainya, kita asumsinya adalah tanaman, jenis tanaman yang indah biasanya kan seperti itu, jenis tanaman. Berarti itu bermakna deno ataukah kono? Yang online, kembang atau bunga itu adalah jenis tanaman maknanya. Berarti makna denotasi atau konotasi? Denotasi. Iya, denotasi ya, makna yang sebenarnya. Tapi ketika kalimat yang kedua tadi berucap Syahrul menyebut Hansa adalah bunga desa. Nah, ini bukan berarti Hansa itu sejenis tanaman kan tidak, tapi di sini adalah bunga itu kan identik dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang cantik ya. Berarti kita artikan bunga desa itu adalah gadis yang cantik. Maka makna kata dari bunga yang kedua itu bukan denotasi tetapi yang konotasi, ada makna kias atau tidak sebenarnya. Itu arti dari makna konotasi. Bisa dipahami yang denotasi dan konotasi yang di ruangan? Bisa ya? Ada banyak kok ya. Contohnya selain bunga, contoh yang lain misalnya ada kata hati ya, makan hati wes. Makan hati. Nah, sengguyu mesti pikirannya mungkin yang kiasannya ya. Makan hati kalau misalnya pagi-pagi saya sudah sarapan lauk atau saya pagi-pagi saya sudah makan hati ayam misalnya. Kalau itu artinya kita jelas makannya adalah hati, hati ayam ya. Itu makna denotasi. Tapi kalau misalnya kalimat yang kedua misalnya saya makan hati mendengar ucapannya misalnya. Saya makan hati mendengar ucapannya. Di sini bukan maknanya adalah memakan bagian dari ayam, daging ayam itu ada hati, tetapi di sini adalah marah, kecewa, bisa juga apalagi makan hati artinya selain marah, kecewa, apa kira-kira? Dia kecewa kan? Saya kecewa dengan ucapannya. Nah, ternyata makna kata dari makan hati untuk kalimat yang kedua ini bukan yang sebenarnya, melainkan makna kiasannya atau makna tidak sebenarnya itu ya. Kemudian untuk berdasarkan jenisnya itu ada leksikal dan gramatikal. Ya, sekarang coba kalian cari di Google. Makna leksikal dan makna gramatikal itu makna jenis kata apa sih penjelasannya? Silakan cari dulu gantian. Apa itu makna leksikal, apa itu makna gramatikal? Kemudian contohnya kira-kira apa? Silakan dicari yang sudah menemukan, silakan untuk memberikan komentarnya. Silakan cari. Bentar. Sudah ketemu, ada yang ketemu? Ayo dicari. Nur Samsiah vaksin hari ini. Anang sudah masuk belum? Belum ada ya? Tak cek lagi Anang tidak ada, tiba-tiba diubah menjadi ada. Oke. Udah ketemu apa itu makna denotasi?
Maaf, makna leksikal. Bersifat dasar. Artinya makna yang terdapat dalam kamus. Kalau yang lain, leksikal. Oke ya. Ini teman kalian yang offline menjawab. Yang pertama dia menyebutkan makna leksikal itu makna kata yang sesuai dengan leksikon, atau istilahnya ada yang menyebutkan juga makna kata yang sesuai dengan kamus. Ya, sekarang intinya ya, kalau makna leksikal itu memang makna kata yang sesuai dengan kamus memang ya. Contohnya ini misalnya kita sebut dengan kata ya. Ada kursi. Kursi di kamus kan mendefinisikan biasanya terbuat dari kayu, fungsinya adalah untuk tempat duduk. Itu yang namanya makna leksikal. Tapi kalau makna yang gramatikal atau grammarnya, tata bahasa, berarti itu selain makna leksikal. Di situ ada imbuhan. Yang kemarin kita bahas itu loh ya, ada imbuhan, kemudian ada selain imbuhan itu ada kata tugas. Nah, itu masuknya adalah makna gramatikal. Tapi kalau yang berupa bentuknya adalah kata dasar, misalnya kursi, makan, ya, itu yang makna leksikal. Tapi kalau memakan, di situ tuh termasuk imbuhan, dia termasuk makna yang gramatikal. Dia memiliki makna jika melekat dengan kata dasar atau bentuk dasar. Tuh ya. Itu perbedaan leksikal dan gramatikal. Kemudian saya lanjutkan. Kalau ini definisinya tadi ya. Nah, ini definisinya. Nah, ini makna leksikal itu jenisnya ada beberapa. Ada 5 di sini yang termasuk leksikal. Ada sinonim, ada antonim, homonim, homofon, homograf, ada hipernim, hiponim, dan polisemi. Sedangkan yang makna gramatikal itu ada yang kita sebutnya ada afiksasi, ada reduplikasi, dan komposisi. Itu jenis dari makna gramatikal. Afiksasi itu adalah imbuhan. Ya, imbuhan itu apa sih? Imbuhan itu ya ada awalan, akhiran, sisipan, awal dan akhir, ya kan? Kalau reduplikasi itu adalah kata ulang, mondar-mandir, itu termasuk makna gramatikal, bukan makna leksikal. Komposisi itu adalah kata majmu, komposisi atau kompositum, kita nyebutnya seperti itu. Oke. Sinonim artinya apa? Persamaan kata. Oke. Antonim, lawan kata. Homonim, homonim artinya apa? Yang online, homonim artinya apa? Homonim. Persamaan makna. Apa, Mbak? Persamaan makna. Persamaan makna, bukan itu sinonim. Homonim. Homo artinya apa? Homo artinya sama. Name artinya apa? Name. Name. What's your name? Name artinya apa? Nah, nama. Jadi kalau kita mau mendefinisi, ini sebenarnya daun SMA ono loh ya. SMP juga ada ini kayak ya. SMP, SMA atau SMK ada ini homonim, homofon. Homonim, homo itu artinya sama, nim itu nama. Berarti yang sama apanya? Ya, nama atau lafalnya. Lafalnya sama. Ya, tapi yang beda apa? Maknanya. Nah, jadi yang sama itu tulisan dan ucapan, tetapi maknanya berbeda. Misalnya, ada kata yang sering dipakai itu ada kata bisa. Bisa maknanya apa maknanya? Bisa. Bisa artinya apa? Dapat melakukan sesuatu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua? Bisa ular. Bisa ular artinya apa? Racun. Nah, itu yang namanya homonim. Tulisan, ucapan sama, maknanya yang berbeda. Contohnya bisa tadi. Ya. Homofon, yang sama apanya ini berarti? Fon, mikrofon. Berkaitan dengan apa?
Ucapan. Suara ucapan. Nah, berarti yang sama di sini apa? Ucapannya, tulisan dan maknanya yang berbeda. Misalnya yang gampang, Wes. Misalnya ada kata genteng. Kok maaf, ada kata bang. Bang. Yang pertama misalnya Bang Joni hari ini datang ke rumah. Yang kedua, hari ini saya mau mengurus ATM saya yang rusak ke bank X misalnya atau ke bank BRI. Itu kan tulisannya sama, maaf, ucapannya sama. Kita nggak mungkin ucapnya bank dengan NG, bank dengan NK kan tidak ya. Tapi untuk tulisan itu dan makna berbeda. Itu namanya homofon. Nah, kalau yang homograf, ejaannya lafal dan pemanaannya beda. Contohnya apa, Mbak? Nah, itu ya yang homograf. Jadi tulisannya podo, tapi ucapan dan maknanya beda. Ya, contohnya apel dengan apel. Hari ini saya mau apel membawa sekilo apel. Nah, itu yang namanya homograf. Jadi dalam satu kalimat bisa langsung kita gunakan ya secara bersamaan. Oke. Nah, yang keempat ada hipernim, ada hiponim. Hiper artinya apa hiper? Mewakili. Mewakili, mosok? Ada hipertensi. Mbak Berlebihan. Berlebihan. bentar. Berlebihan. Oke, ada yang bilang berlebihan. Kamu? Banyak itu bukannya poli nanti. Kayak hiper untuk gampang mengingatnya kayak tadi dipecah lagi kalimatnya. Aku biasanya dengar ada kata anak hiperaktif. Hiperaktif itu usek wae atau wanteng. Berarti ada sesuatu yang berlebihan atau yang tinggi. Nah, hiperdim berarti dia termasuk kata umum ataukah kata khusus? Kata umum. Oke, kalau hiponim berarti khusus. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau ada kata alat transportasi, itu masuknya hiponim apa hipernim? Hipernim. Hipernim, oke. Tapi kalau saya menyebutkan ada darat, laut, udara, hiponimnya. Tapi kita lihat juga kalimatnya. Nah, itu kan dari kata ya. Nah, kalimatnya seperti ini misalnya. Di dermaga banyak kapal berlabuh. Misalnya, kapal merupakan salah satu angkutan atau armada laut. Nah, hiponimnya yang mana? Hiponimnya. Kalau kalimatnya seperti itu. Yang kapal merupakan. Apa, Mbak? Angkatan laut. Iya, kapal laut ya. Apa? Angkutan laut ya. Ya, betul. Kalau yang sebentar. Hipernimnya angkatan laut ya. Kalau hiponimnya Kapal berarti laut. yang mana? Hipernimnya yang mana? Hiponimnya. Tak ulangi sekali mati rumah kayak kupingnya. Yo, jembreng. Yang ketutupan jilbab ya bagaimana caranya biar mendengar. Di dermaga terdapat beberapa kapal berlabuh. Nah, kapal ini salah satu angkutan atau alat transportasi laut yang bisa digunakan penumpang untuk menyeberangi satu pulau ke pulau yang lain. Nah, pertanyaannya, mana yang termasuk hipernim dan mana yang hiponim? Jelas loh. Mana? Apa? Yang berbicara di belakang ya? Oh, ini.
Yang hipernim angkutan laut, yang hiponim kapal. Iya benar. Nah, kok udah bingung piye? Oh, jelas banget loh kalimat saya. Ya. Nah, sekarang tolong kalian buatlah kalimat baik yang offline maupun online. Tolong buatlah kalimat yang mengandung makna sinonim, koma, antonim, koma, hipernim dan hiponim. Wes dhisik. Baik yang offline maupun online, tolong buatlah kalimat bermakna sinonim, antonim, hipernim, dan hiponim. Rasa kakek siji wae. Oke. Silakan buat kalimat hipernim, homonim, sinonim, antonim. Satu kalimat itu langsung ada sinonimnya ya. Langsung ada sinonimnya ya. Satu kalimat. Kemudian satu kalimat juga langsung ada antonimnya, lawan kata. Kemudian yang hipernim dan hiponimnya sama seperti saya buat tadi. Satu kalimat langsung ada dua itu. Gampang kok. Kalau yang homofon misalnya, ini maksudnya satu kalimat langsung ada dua, itu misalnya kalau yang homofon. Saya memanggil Bang Joni untuk mengantarkan saya pergi ke bank. Nah, jadi satu kalimat itu langsung ada homofonnya. Nah, ini juga sama, sinonim. Sinonim tadi kan persamaan kata atau padanan kata. Nah, kata yang memiliki makna hampir sama. Contoh sinonim kan banyak sih. Oke, silakan dibuat. Saya kasih waktu maksimal 3 menit, 4 menit. 4 menit, wes. Maksimal 4 menit. Nanti sampai pukul 8.20. Ibu tadi kalimat apa? Antonim, sinonim. Hipernim dan hiponim. Sampai 8:20 menit. Dua menit lagi.
1 menit lagi. Ya, waktunya sudah selesai. Yang offline ada yang mau membacakan hasilnya? Pilih yang mana? Silakan. Ayo. Gampang loh. Kalian buat kalimat kalau tidak dibacakan ya tidak tahu ya sudah sesuai atau tidak. Percuma membuat tapi tidak mau dibacakan. Silakan. Sinonim, ya silakan. Diulangi. Sinonimnya kata apa? Iya, tepat. Oke, sekarang yang lain. Ya, yang offline tadi sudah memberikan contoh. Contohnya adalah Cindy memiliki paras yang cantik, setiap hari dia merawat wajahnya. Sinonimnya itu adalah kata wajah dan paras. Wajah dan paras ini kan memiliki makna yang bersama. Oke. Yang online, siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Yang online, kalau tidak ada yang online berarti offline boleh? Berani enggak? Ya, silakan. Oke, hiponimnya ya. Oke, hipernimnya perawatan mandi, hiponimnya adalah yang sabun mandi dan ini. Oke, benar. Lagi offline bebas, online orang suaranya kok. Ini yang offline udah menjawab 2 loh ya, yang online kok melempem semua. Jangan-jangan tidak mengerjakan itu tadi pura-pura dungkruk aja, oret-oret. Ya. Silakan, yang online gantian ah. Saya, Bu. Tadi yang, oh ya, Rizky, silakan Riz. Amal sedang memakan buah apel. Aman sedang memakan buah apel. Ini apa ini? Yang Pilih yang hipernim dan hiponim. hipernim dan hiponim. Buah apel itu tadi diucapkan 2 kali ya. Oke. Perbaikannya kira-kira bagaimana? Biar terlihat perbedaannya ini hiponim sama hipernim. Tadi kalimatnya adalah amal memakan buah apel. Biar terlihat ada hiponim sama hipernim, kalau pemenggalan kata terletak pada memakan buah apel, baru seperti itu, iya jelas ya, hipernim dan hiponimnya. Tapi kalau misalnya memakan buah apel, itu kan pemenggalannya setelah kata memakan buah apel, koma, maka itu masuknya bisa hiponim ya, ben jelas berarti pemenggalannya. Nah, kalau untuk kalimatnya Rizky agar tidak ambigu mana yang hipernim, mana yang hiponim, perbaikannya menjadi bagaimana? Tadi kalimatnya amal memakan buah apel. Tadi saya sempat bingung, lah nanti hiponimnya, hipernimnya. Bagaimana pembetulannya? Buah merupakan bagian dari tumbuhan. Amal sedang memakan apel. Amal, ya kalau amal sedang memakan apel seperti itu, hiponim itu termasuk hiponim. Berarti kalau kalimatnya saya minta langsung ada hiponim dengan hipernim, bagaimana? Perbaikan dari kalimatnya si Rizky tadi. Buah adalah bagian dari tumbuhan. Gitu. Masa buah adalah bagian dari tumbuhan? Bukanlah, Nduk.
Bukan lahan sah. Perbaikannya bagaimana? Bahan Amal suka Terdapat makan buah. sama buah Bentar. apel. Apa Helian? Helian dulu sebentar, Riz. Helian. Amal suka makan buah, terutama buah apel. Nah, itu bisa ya. Amal suka makan buah, khususnya buah apel. Nah, gitu kan berarti jelas hiponim dan hipernimnya. Gitu ya, Riz ya. Nah, tujuannya seperti ini. Kalian buat kalimat, biar tahu kalimat kita itu sesuai atau tidak, itu ya diucapkan, ya dibacakan. Contohnya misalnya Rizky tadi, kalau Rizky tidak mau menyebutkan kalimat yang dia buat, dia pasti akan masih ini ya, apa istilahnya ya, saya belum paham ya, oh, tak gawe kalimatku ternyata ketika dikoreksi itu belum tepat pembetulannya tadi, misalnya Aman suka makan buah, khususnya apel. Nah, kali itu kan jelas hipernimnya buah, hiponimnya adalah apel itu sendiri. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang offline maupun online yang saya minta atau para dosen minta membuat sesuatu terus diminta untuk menyampaikan, ayo sampaikanlah. Jadi kita tahu, kita bisa mengkoreksi pekerjaan kalian benar ataukah kurang benar. Begitu. Saya tidak menyebutnya salah ya. Saya menyebutnya ada benar dan kurang benar gitu ya. Kemudian yang belum disampaikan kalimat yang antonim ya. Antonim malah paling gampang sendiri sebenarnya. Apa kira-kira? Nah, adiknya sangat tinggi sedangkan kakaknya sangat pendek. Berarti kan langsung jelas sih. Tinggi antonimnya adalah pendek. Pendek apa rendah? Yang benar tinggi pasangannya kalau rendah atau panjang atau pendek? Ayo. Panjang pasangannya pendek. Kalau tinggi pasangannya adalah rendah. Nah, itu perbaikannya ya. Kakaknya tinggi sedangkan adiknya rendah gitu ya. Oke, gampang kan kalau langsung dipraktikkan ya, jadi lebih memahami. Saya kira kalian langsung paham, tahu, tapi ternyata pas saya tes, oh ada yang masih belum tepat untuk menyampaikannya, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi, share screen. Oke, kembali lagi ke makna yang terakhir, makna leksika itu ada polisemi ya. Poli itu tadi artinya adalah banyak ya. Intinya polisemi satu kata memiliki banyak makna ya yang saling atau memiliki keterkaitan. Misalnya ada kata kepala. Kepala itu memiliki makna yang pertama bagian tubuh yang paling atas. Yang kedua pimpinan. Ya kan? Yang ketiga, mananya apa? Kepala. Selain bagian tubuh paling atas, pimpinan apalagi? Kira-kira. Yuk, cari di internet. Polisemi kepala, mananya dapat saja. Sudah. Nah, ini rak tinggu apa namanya? Update status. Apa artinya polisemi yang kepala? Ungkapan. Kemudian yang lain apa kira-kira? Artinya apa? Polisemi dari kepala memiliki makna apa saja? Ya. Hmm? Apa? Terus? Terus apa lagi? Mm-mm. Sebagai ungkapan, contohnya, mm, oke, berarti kan yang saya sebutkan tadi kepala itu memiliki makna yang pertama tadi
bagian tubuh yang paling atas ya. Yang kedua tadi berupa ungkapan. Ungkapan itu pimpinan. Ada lagi tidak makna kepala selain itu? Tidak ada, mosok. Ya kalian kalau tidak menemukan coba di ini apa namanya kita mengartikannya sendiri dalam artian kepala. Kepala itu kalau melekat dengan kata misalnya ada kepala desa, ada kepala rumah tangga, ada kepala pemerintahan, itu kan semua bermakna ke pemimpin. Kemudian kalau yang tadi kepalaku pusing, nah berarti kan bagian tubuh yang paling atas. Misalnya yang lain penggunaan kata kepala apa ya kira-kira ya? Keras kepala, oke. Keras kepala ini lebih ke ungkapan ya Mbak ya sebenarnya ya Mbak ya, ungkapan. Oke. Berarti selain tadi bagian tubuh paling atas memiliki makna sebagai pimpinan ya baik itu kepala sekolah, kepala dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang tak pisah yang tadi ya Mbak ya pendapatmu ya yang menyatakan itu sebagai ungkapan. Oke, berarti ada 3 makna dari kata kepala itu namanya polisemi. Satu kata memiliki beberapa makna. Kayak contohnya misalnya kaki ya, kaki itu kan ada kaki kiri, kemudian ada kaki bukit, ya kan, ada kaki buku, ya, ada catatan kaki. Nah, itu kan maknanya juga berbeda-beda. Oke. Kemudian ini ya tadi berkaitan dengan makna leksikal dan gramatikal. Intinya ini tadi sudah kalian sebutkan. Kemudian ada perubahan makna. Ini tak selesaikan aja dulu ya. Perubahan makna ini juga sering kita dengar ya jenis-jenis perubahan makna. Bentar. Ada meluas, ada menyempit, ada ameliorasi, peorasi, asosiasi, dan sinestesia. Oke. Kalau meluas itu berarti makna dulu, makna sekarang itu cakupannya lebih luas. Ya, kalau menyempit makna sekarang justru lebih sempit. Intinya hanya itu toh. Misalnya, saya punya kata madrasah. Ya, madrasah. Madrasah itu kan artinya apa sih? Madrasah, madrasatun, sekolah. Ya. Tapi kalau kita artikan madrasah sekarang itu sekolah yang bagaimana? Iya, berkaitan dengan agama kan, agama Islam misalnya. Berarti ini meluas atau menyempit? Menyempit, ya, karena makna dulu semua sekolah diartikan sebagai madrasah. Tapi kalau sekarang madrasah itu ya sekolah tetapi lebih ke agama tertentu, yakni agama Islam. Berarti makna kata yang muncul tidak meluas tapi lebih ke sempit karena lebih dispesifikkan. Nah, itu yang namanya menyempit. Kalau meluas misalnya ada kata berlayar. Arti berlayar itu apa? Berlayar. Arti berlayar. Apa berlayar artinya? Berlayar apa? Mengarungi lautan ya. Kalau berlayar dulu mengarungi lautan itu yang disebut berlayar menggunakan kapal besar ya. Tapi kalau sekarang pakai sampan, kemudian pakai perahu yang kecil itu kita sebutnya juga sama-sama berlayar. Berarti ini meluas atau menyempit? Meluas, karena dulu maknanya berlayar itu ya menggunakan kapal yang ada layarnya, namanya makanya disebut dengan berlayar. Ya, tapi kalau sekarang semua jenis kegiatan yang baik itu menggunakan kapal yang ada layarnya atau perahu atau kapal mesin itu disebut dengan berlayar. Maka ini mengalami perluasan atau maknanya meluas ya. Kemudian kalau untuk yang ameliorasi dan peorasi ini ibaratnya kayak kebalikannya ya. Ameliorasi itu intinya ini perubahan makna kata yang gimana ya istilahnya yang gampang mengingatnya ya. Yang baik lah ya. Ameliorasi itu perubahan makna kata yang baik, sedangkan peorasi itu sebaliknya. Ya, ini perubahan makna kata yang memiliki nilai rasa rendah.
Oke ya. Jadi yang ameliorasi nilai rasanya tinggi, sedangkan yang peorasi itu nilai rasanya rendah. Atau kalau kalian ibaratnya gue plesetan sidik-sidik, amel itu kan bagus ya. Peok, sesuatu yang peok itu kan jelek ya, kurang bagus. Nah itu cara mudah mengingatnya. Nah contoh yang ameliorasi, misalnya ada kata tunawisma, sedangkan peorasinya itu adalah gelandangan. Jadi nilai rasa antara tunawisma dengan tadi gelandangan itu lebih tinggi yang tunawisma. Jadi tunawisma itu termasuk ameliorasi, sedangkan gelandangannya itu adalah peorasi. Oke. Contoh yang lain misalnya eh, aroma sama bau, mana yang peorasi? Aroma sama bau. Bau ya. Bau itu identik dengan sesuatu yang busuk ya, sesuatu yang busuk. Tapi kalau tadi aroma berkaitan dengan sesuatu yang wangi. Ya, makanya ketika kalian mencium bau busuk tidak mungkin, aromanya. Aromanya busuk ya, tidak mungkin bilang aromanya ya, pasti mengucapkannya dia pakai kata bau. Tapi ketika kalian menyebutkan dia itu wangi, tidak mungkin bau kamu wangi ya. Nah, lebih tepatnya kan bukan pakai kata bau, tetapi aroma. Aromanya wangi ya. Nah, aromanya tidak bikin kepala pusing ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi hati-hati ketika mau memilih kata. Meskipun sepele, kalau kalian tidak tepat memilihnya ya jadinya keliru. Kan tadi. Kamu baunya wangi. Bauku biasanya aku bau keringat, bau ini kok aku dikatain wangi, ora pas ya berarti harusnya aromanya wangi. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada asosiasi. Asosiasi itu semacam kayak asosiasi itu memiliki makna lain lah ya. Oke. Contohnya ini loh, gampang contohnya ada kata amplop. Mendengar kata amplop, asumsi kalian apa? Ada kata amplop. Dia dapat amplop. Mikirmu apa? Uang, Bu. Uang, ya bener ya, uang. Nah, kes yang wes jago ya. Ya, kalau kita mendengar kata amplop, pasti asumsi kita adalah uang. Nah, itu namanya asosiasi. Asumsi kita kalau mendengar kata amplop pasti berkaitan dengan uang, ya. Itu asosiasi. Nah, kalau sinestesia itu berkaitan dengan pertukaran panca indera, ya. Contohnya, suara kamu enak didengar. Lah suara kok enak? Nah, suara berkaitan dengan apa? Suara. Pakai indera apa kalau suara? Telinga. Tapi di sini enak. Enak pakai indera apa? Rasa. Pengecap atau rasa. Ya, berarti di sini ada pertukaran panca inderanya. Harusnya suara itu berkaitan dengan telinga, tapi kok tadi berkaitan dengan pengecap. Nah, itu namanya sinestesia. Suaranya enak didengar. Nah, seperti itu ya. Kalau contoh yang lain nanti teman-teman bisa mencari di internet, itu ada banyak sekali ya contoh-contohnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Waktu kita 1 menit lagi selesai. Kalau tidak, ini nanti dibaca ya di rumah ya, yang pendayagunaan diksi. Diksi itu harus tepat, harus sesuai ya, ciri-cirinya atau syarat-syaratnya biar tepat. Nah ini bisa membedakan secara cermat tadi ya, makna denotasi dan konotasi. Misalnya ada kata bunga, kita sebut itu denotasi atau konotasi bagaimana kita lihat ke konteksnya. Jadi harus tepat. Nah, kemudian kalian juga harus membedakan dengan cermat kata-kata yang sinonim. Misalnya dalam satu kalimat, kalian buat kalimat misalnya tadi ya. Kalau kalimat yang dibuat oleh teman kita yang offline tadi, wajahnya parasnya cantik karena setiap hari wajahnya dia apa tadi Mbak ulangi? Parasnya cantik karena setiap hari dia rajin merawat wajahnya. Nah, itu kalau masuk ke kalimat efektif dan tidak, itu kalimatnya efektif apa enggak? Tidak, karena apa? Dalam satu kalimat ada kata-kata yang bersinonim, memiliki makna yang sama. Berarti harusnya dihilangkan salah satunya. Kalau pakai kata wajah ya wajah, kalau pakai kata paras ya paras. Nah, ini ya. Ini kemudian kalian harus pintar juga
membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Misalnya ada kata semua mirip apa ya? Yang memiliki makna yang berbeda. Intervensi sama integrasi misalnya. Intervensi sama integrasi itu kan hampir mirip sedikit ya. Kita harus pinter atau kita harus tahu dulu makna kata intervensi itu apa, makna kata integrasi itu apa. Jangan sampai dalam satu kalimat maksudnya kita mau membuat kata intervensi, kita maknainya itu misalnya terkait, padahal intervensi itu kan artinya adalah campur tangan ya. Berarti kita harus pinter-pinter memilih kata yang ejaannya tepat dengan makna yang akan kita tulis. Nah ini silakan kalian pelajari berkaitan dengan ketepatan dalam penggunaan diksi dan kesesuaiannya. Oke. Ini juga harus menghindari slang, jargon, ya. Jargon itu semacam kayak slogan gitu loh ya, slogan. Misalnya kalau Syahrini kan punya jargonnya apa. Nah, itu ketika membuat kalimat karena itu sifatnya belum umum, ya jangan ditulis di situ, ya. Oke. Waktu kita selesai pas ya. Tadi lumayan lama untuk menunggu teman-teman yang online dan offline. Yang offline tadi ada yang telat juga. Minggu depan bila tidak bisa offline secara tepat waktu silakan online. Karena saya tidak memaksa yang urutannya itu harus offline, tidak. Saya fleksibel. Kalau sakit atau apa ya silakan konfirmasi di grup gitu ya. Terus apakah nanti diganti dengan yang lain Bu? Enggak usah diganti, enggak apa-apa. Bukan berarti yang absen di bawahnya langsung geser, enggak. Itu hanya secara simbolis lah ya. Untuk yang offline siapa saja, karena saya lebih mudahnya kan ke situ aja. Misalnya enggak bisa semua ya enggak apa-apa gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Satu penanya saja jika ada, karena waktunya sudah habis. Silakan. Nanti tak kasih tugas ya. Tugas, tapi nanti saya kasih tugasnya apa, nanti saya share di Vklas, nanti saya beritahu. Ya, apakah kelompok atau individu, nanti saya beri informasi juga. Dan saya ingatkan teman-teman untuk tugasnya mohon akses ke Google Drive-nya jangan dikunci ya. Diatur dulu sebelum kalian copy linknya, silakan diatur dulu. Yang di bawah kalau pakai laptop biasanya kan di bawah copy link itu kan ada keterangan ya, restricted atau apa. Nah itu pilih yang setiap orang bisa mengakses, yang nomor 3 kalau tidak salah. Baru nanti kalian copy linknya, baru kirim ke Google Drive gitu. Caranya seperti itu ya. Atau temannya kalau ada yang masih belum tahu, nanti silakan yang sudah bisa memberikan tutorialnya gitu. Oke, cukup bisa saya akhiri. Ini yang offline ada yang ngantuk ya di ruangan saya yang offline. Saya sudah tidak kuat ya, mungkin semalam habis begadang ya. Oke, kalau kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama, silakan alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, mohon minggu depan teman-teman untuk datang sesuai jamnya ya. Kalaupun molor ya sampai 15 menit lah ya, 15 menit waktu kesepakatan kita. Oke ya, gitu. Oke. Terima kasih. Saya sudah tutup dengan alhamdulillah belum tadi? Sudah ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live ya langsung. Kabur.